Mas Gibran kemarin dipanggil DPP PDIP, tapi hari ini Bu Megawati ketemu Pak Prabowo. Apakah ini pertanda bahwa pemanggilan kemarin sebetulnya pengen penjajakan apa yang disampaikan relawan Gibran Jokowi, atau sebetulnya mau menyatukan antara Mas Ganjar sama Prabowo? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi menarik ketika Mas Gibran datang langsung tanpa takut dihukum oleh DPP setelah deklarasi relawan Gibran Jokowi untuk Pak Prabowo. Mas Gibran mengklarifikasi. Selanjutnya Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Meskipun ada yang pesimis, tetapi ini sesuatu. Ayo kita baca di beberapa media sebetulnya apa yang terjadi, bagaimana rancangan persiapan 2024. Pertama kita lihat di liputan 6, Gerindra, Megawati bertemu Prabowo untuk apa? Kecuali Ganjar mau jadi cawapres. Wah, ini seperti harga mati bagi Gerindra. Pokoknya Pak Prabowo capres, Mas Ganjar kalau mau cawapres. Wah. Selanjutnya kita baca di merdeka.com. Desmond, nilai pertemuan Prabowo Megawati percuma. Mana mungkin Ganjar mau jadi wakil. Wah, ini memang harga mati untuk Pak Prabowo ini. Dan kita lihat di Kompas, respon Gerindra soal PDIP panggil Gibran usai bertemu Prabowo. Wah, ini ada titik temu kelihatan antara Gerindra, PDI. Tapi kita lihat di detik. Tak disanksi PDIP usai dampingi Prabowo, Gibran, karena saya tidak salah. Kalian memilih yang mana? Kita pilih yang Kompas ya, karena sudah lama nggak baca Kompas. Dan nanti kita tambah dengan yang lain. Respon Gerindra soal PDIP panggil Gibran usai bertemu Prabowo. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon pemanggilan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka oleh PDIP usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat kemarin. Itu suasananya, dan kalau kita melihat dilanjutkan di detik, itu tak disanksi PDIP usai dampingi Prabowo, Gibran, karena saya tidak salah. Wali Kota Solo Gibran mengungkapkan alasannya tidak mendapatkan sanksi dari DPP karena ia tidak bersalah sehingga tidak mendapatkan sanksi maupun teguran. Memang jadi ya dia tidak menghadirkan sesuatu kecuali relawan Gibran Jokowi, bukan Gibrannya, kata Mas Gibran sih. Sebagaimana diketahui sebelumnya relawan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Ya karena itu saya tidak salah. Ya wis, saya ceritakan kronologisnya dari A sampai Z. Wis, intinya itu. Beliau Pak Sekjen, Pak Komar sudah menerima penjelasan saya. Wah. Dirinya juga tidak mendapatkan peringatan dari DPP PDIP karena tidak bersalah. Dirinya mengaku sudah menjalankan semua di hadapan Sekjen PDI Perjuangan dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun. Gibran juga mengaku mendapat masukan dari DPP Partai, hanya saja Gibran enggan mengungkapkan masukan yang telah diberikan. Oh, ada sesuatu yang disembunyikan. Oke, selanjutnya kita baca ya yang terkait dengan Bu Mega tadi. Gerindra Megawati bertemu Prabowo untuk apa? Kecuali Ganjar mau jadi cawapres. Ini yang menarik. Masih ada waktu 3 menit kan kita membaca, nanti kita kupas sudah itu. Liputan 6, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan bertemu Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Desmond Maesa menilai pertemuan itu akan sia-sia sebab kedua belah pihak ngotot memilih kursi capres
dan tidak ada yang akan mengalah menjadi cawapres. Padahal politik itu kan kompromi ya. Ini serius atau kita lanjutkan. Megawati sudah mengumumkan Ganjar. Mana mungkin Ganjar mau jadi wakil Prabowo, sementara Prabowo sudah ditetapkan oleh partai sebagai calon presiden, kata Desmond. Desmond juga menilai, bila pertemuan dua ketua umum ini digelar, maka tidak akan menghasilkan hal penting, terutama terkait dengan sikap menghadapi Pilpres 2024. Ketemu untuk apa? Kecuali Ganjar mau jadi wakilnya Pak Prabowo. Itu ada semacam pertemuan, kalau nggak ada ya capek itu. Desmond menilai, tak perlu ada pertemuan lagi antara PDIP dan Gerindra. Kalau menurut saya, mau ngapain membuat orang berpikir lain. Asik ya pernyataannya. Tidak perlu ada pertemuan lagi antara PDIP dan Gerindra, kata Desmond. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik kalau kita melihat perkembangan antara PDIP sama Partai Gerindra menuju 2024 dan lebih khusus setelah Mas Gibran, khususnya relawan Gibran Jokowi mendeklarasikan selanjutnya dipanggil. Tapi setelah itu Bu Mega mau bertemu dengan Pak Prabowo. Menurut analisis saya, pertama, bahwa dinamika politik itu akan selalu terjadi dalam proses politik. Maksudnya, di dalam berpolitik, serba kemungkinan itu akan terjadi. Seperti kalau melihat 2019, Pak Prabowo itu adalah kontestan di luar Pak Jokowi. Bertarung serius, muncul kampret, cebong kampret, muncul antar pendukung yang saling membela. Tapi pada titik tertentu, sesudah selesai, selanjutnya menyatu. Sepertinya kalau kita melihat pada proses kontestasi, sepertinya tidak bisa bersatu, tetapi ini real, ini bersatu. Ini menandakan bahwa antara keduanya bisa bersatu. Maksudnya bahwa antara Prabowo sama Jokowi pada waktu itu bisa bersatu. Maksudnya politik itu serba mungkin. Kemudian yang kedua, sehingga kalau melihat proses yang kemarin ya, proses yang antara maksudnya Gibran, yang selanjutnya relawan Gibran Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, itu adalah hal yang bukan sesuatu yang mengapa? Karena pada waktu selanjutnya Mas Gibran dipanggil DPP, PDI Perjuangan dan datang dan menjelaskan semuanya, dan DPP tidak memberikan semacam teguran, apalagi kemudian putusan yang heboh. Tetapi ya biasa-biasa saja karena sudah disampaikan bahwa katanya Mas Gibran, ya waktu itu memang dia menghormati keberadaan Pak Prabowo sebagai orang hebat, maksudnya pejabat elit. Dan di sisi lain ketika memberikan dukungan relawan Jokowi, maksudnya relawan Gibran Jokowi, itu beliau tidak di situ. Nah itu kemudian clear. Jadi maksudnya bahwa tidak ada permasalahan antara Mas Gibran, relawan, dan DPP PDI Perjuangan. Bahwa relawan itu mempunyai niatan lain, itu adalah hal yang lain. Selanjutnya, tapi yang terjadi adalah Bu Megawati mau ketemu Pak Prabowo. Sangat mungkin kan ini menjadi analisa yang ketiga. Sangat mungkin bahwa ini ada semangat untuk menyatukan antara Pak Prabowo Mas Ganjar Prabowo. Meskipun kalau membaca dari berbagai referensi media tadi, tidak mungkin yang namanya Prabowo itu bisa bersatu dengan Ganjar. Mengapa? Karena Mas Ganjar diposisikan sebagai capres pada 21 April kemarin, dan Pak Prabowo adalah sebagai capres oleh Partai Gerindra. Ini sepertinya tidak mungkin capres-capres, kecuali capres-cawapres. Jadi pertemuan Ibu Megawati
sama Pak Prabowo, katanya Desmond, elit, maksudnya salah satu aktivis, salah satu elit Gerindra, tidak mungkin itu membawa dampak. Nah, ini perlu kemudian, apakah pernyataan Desmond itu pernyataan yang menantang supaya Mas Ganjar menjadi wakil, atau memang yang sebenarnya pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang menyiapkan 2024 perlu ada skema-skema yang tidak harus paten. Mencari pasangan yang terbaik yang selanjutnya dielu-elukan oleh rakyat itu adalah sesuatu yang penting. Jadi tidak mungkin kita itu satu komunikasi politik selesai, tapi perlu komunikasi politik 1, 2, 3, 4, 5. Seperti kalau melihat PDI Perjuangan, menemukan Mas Ganjar itu kan panjang prosesnya. Awalnya bagaimana Mas Ganjar ketika mau tampil sepertinya dibabat habis oleh PDI Perjuangan. Kalimat yang negatif terhadap Mas Ganjar muncul. Tetapi pada titik tertentu, dialektika itu menghasilkan pilihan Bu Megawati adalah Mas Ganjar. Karena Bu Mega adalah mempunyai hak prerogatif memilih. Begitu juga tentang Pak Prabowo, bagaimana mencari calon wakil presidennya. Mulai awal sudah membuat semacam koalisi dengan PKB, tapi di tengah jalan kan luar biasa tidak menariknya. Dan kalau kita melihat, Anies Baswedan itu adalah salah satu produk dari Gerindra. Sekarang menjadi seseorang yang mau tampil, itu sesuatu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakberesan. Sehingga melihat yang terjadi, kalau menurut saya sih harapannya pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo itu menghasilkan sesuatu, kompromi antara elit untuk kebaikan negeri. Karena ketika Bu Mega, Pak Prabowo sebagai ketua umum partai menawarkan calon presiden dan tidak diharapkan oleh rakyat, maka dia tidak akan dipilih, maka ya sia-sia. Tetapi sebaliknya, kalau dia menawarkan dengan tepat, dan meskipun harus misalkan salah satu memutuskan untuk tidak menjadi cawapres, maksudnya untuk tidak menjadi capres, mundur menjadi cawapres, itu menjadi sesuatu. Semoga menghadirkan sebuah keputusan yang bagus untuk negeri ini. Semoga pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo tidak seperti yang dilihat negatif oleh Mas Desmond, tapi ya ini adalah sebuah cara bagaimana menghasilkan kompromi terbaik. Tetapi bahwa apa yang disampaikan, apa yang dihadirkan oleh relawan Gibran Jokowi juga itu menjadi sesuatu, bahwa demokrasi di negeri kita ini ya diberi kebebasan semuanya. Endingnya adalah rakyat mendapatkan pemimpin terbaik, siapapun itu, dengan cara yang panjang atau pendek. Intinya adalah di 2024 Februari nanti kita akan memilih dan memilih pemimpin terbaik. Biarkan Bu Mega, Pak Prabowo dan semuanya, Mas Anies, Mas Ganjar, itu sekarang berakrobat mencari koalisi, baik partai ataupun calon wapresnya. Tapi nanti endingnya adalah semoga ini demi kebaikan bangsa. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.